Oke teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Zulkarnain dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, ini di sini saya akan menjelaskan 13 teknik teori dan konseling. Sepengetahuan saya aja ya. Yang pertama yakni psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini menjelaskan yang terkenal dari teorinya yakni ada id, ego, superego. Dan id ini adalah perilaku yang dibawa manusia sejak lahir, sedangkan ego kepribadian yang ada ketika manusia sudah berkembang, yang mampu mengendalikan, memerintah, dan lain-lainnya. Sedangkan superego yakni bagian atau kepribadian yang menentukan suatu manusia itu kayak gimana ke depannya. Lanjut ke teknik yang kedua yakni psikoanalisis yang menurut Carl Gustav Jung atau Jiki Jung. Yakni di sini itu tekniknya itu yang paling terkenal yakni ada 3 bagian. Ada ego, alam bawah sadar personal, dan alam bawah sadar kolektif. Alam bawah sadar personal ini yakni kenangan-kenangan dari seorang klien yang gampang diingat karena alasan tertentu. Sedangkan yang alam bawah sadar kolektif ini sebaliknya, yakni kenangan-kenangan atau alam bawah sadar yang timbul karena efek tertentu dan secara tidak sadar itu mengalami struktur yang ada di pengalaman kita. Yakni singkatnya gini, ketidaksadaran kolektif ini pengalaman kita sejak lahir dari kita bayi sampai sekarang. Jadi yang ketiga yakni psikoanalisis menurut Alfred Adler. Yang paling penting itu kita itu sebagai individu itu mengembangkan diri sendiri itu sesuai dengan gaya hidup kita sendiri. Itu yang paling penting menurut Adler. Dan ada beberapa permasalahan yakni seperti kepribadian yang tidak sehat. Ada juga permasalahan kepribadian diri yang tidak sehat itu misalnya seperti cacat mental secara fisik, penganiayaan atau kekerasan oleh orang dan lain-lainnya. Lanjut ke materi keempat yakni behavioral. Yakni behavioral yang saya ketahui yakni ada teknik terapi yakni asertif ya. Teknik asertif ini yakni menegaskan diri untuk mempermudah permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi menegaskan diri maksudnya itu kita sebagai sebagai konselor, ketika ada klien yang mengalami kesusahan, kita itu memberikan suatu edukasi yang enak atau yang bisa membangkitkan kesadaran klien agar tidak selalu malu untuk mengungkapkan perasaan yang akan diomongkan oleh dirinya sendiri, dan untuk juga bisa menjadikan klien itu pede atau percaya diri kembali. Lanjut ke materi kelima yakni teknik rasional emotif behavior therapy atau REBT, yakni teknik teori yang digunakan oleh konselor yang menekankan pada perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Yang paling penting itu. Yang keenam yakni teknik kognitif behavioral therapy atau CBT. Jadi teknik ini tuh menekankan manusia itu melalui proses stimulus, kognisi, dan respon. Dan tujuannya dari teknik ini atau teori ini tuh menekankan pada konselor untuk membantu konseli untuk mempermudah masalah atau mengurangi masalah yang bersifat pragmatis begitu. Yang ketujuh yakni eksistensial humanistik, yakni teori yang menekankan pada pemahaman diri manusia itu sendiri. Jadi teknik ini atau teori ini tuh berkaitan dengan kenyataan lah, karena antara tanggung jawab dan kebebasan itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Teknik ini juga yakni eksistensial humanistik ini pendekatannya itu
melalui proses memahamkan diri sendiri atau klien itu sendiri, yakni proses memahami diri sendiri melalui tanggung jawab, kebebasan, kepercayaan diri, dan nasib mereka itu kayak gimana ke depannya itu gitu. Yang ke-8 yakni terapi atau teknik Gestalt. Gestalt ini sebuah pendekatan yang membantu klien untuk belajar menggunakan energi secara tepat serta pengembangan untuk aktualisasi dirinya, dan fokus utamanya yakni masa kini dan saat ini juga. Terima kasih. Dan teknik yang ke-9 yakni teknik atau teori realitas. Jadi teknik realitas ini kita itu sebagai konselor itu menyadarkan konseli atau klien tentang kenyataannya itu gimana. Mereka itu mempunyai permasalahan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan realita mereka sebagai seorang individu atau masih dalam bangku sekolah gitu. Yang ke-10 yakni teknik atau teori transaksional analisis. Jadi kita itu sebagai konselor itu beranggapan bahwa klien itu mempunyai masalah dan mampu untuk memahami masalah tersebut. Jadi masalah tersebut itu bisa diputuskan sendiri benar atau tidaknya oleh konseli. Dan proses konseling ini atau teknik ini, terapi ini itu prosesnya itu harus bekerja sama, harus menetapkan suatu pencapaian tujuan yang dapat menguntungkan itu dua pihak. Lanjut ke teknik yang ke-11 atau teori yang ke-11 yakni teori feminisme. Jadi teori ini tuh sama dengan kesetaraan gender lah kalau menurut saya tuh. Jadi perempuan tuh berhak mempunyai hak untuk bekerja, mencari uang, dan status sosialnya tuh juga harus setara dengan lawan jenisnya yakni pria atau laki-laki. Jadi itu teknik ini tuh harus mengatasnamakan perempuan setara dengan laki-laki, begitu menurut saya. Metode atau teknik yang ke-12 yakni pendekatan approach postmodern. Jadi di teknik ini atau teori ini tuh manusia itu berfokus atau teknik ini tuh berfokus pada pencarian solusi daripada permasalahan itu datang dari mananya gak tahu. Jadi di teknik ini tuh lebih menekankan ke solusi permasalahan dari suatu permasalahan tersebut, dari suatu permasalahan yang dialami oleh klien gitu. Yang terakhir yakni teknik yang ke-13 yakni menurut saya itu family system terapi. Jadi terapi ini tuh bersifat kelompok antara anggota keluarga, semualah anggota keluarga. Jadi di terapi ini tuh semua anggota itu terlibat dalam menyelesaikan permasalahan dari salah satu anggota yang mengalami problem atau masalah yang tidak bisa dihadapi atau tidak bisa dicarikan solusi atas permasalahan dari satu anggota tersebut. Jadi makanya di terapi ini tuh semua anggota keluarga itu wajib membantu, mendukung, dan mensupport keluarga yang mengalami kesusahan gitu. Terima kasih.